Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Laila Fadlia dari CGP Angkatan 8 Kota Pramuli. Saya di sini akan coaching dengan Pak Sandepi dari Kota Pramuli sebagai coaches saya. Kami akan memulai coaching untuk percakapan kali ini. Assalamualaikum Pak Sandepi. Waalaikumsalam, Bu Laila. Apa kabarnya hari ini Pak? Kabar baik, Bu Laila. Sepertinya ada masalah yang ingin disampaikan kepada saya ini, Pak. Benar sekali, Bu Laila. Saya sangat khawatir dan kewalahan karena beberapa siswa di kelas saya tampak tidak fokus saat pembelajaran berlangsung. Hmm, Baiklah, Pak San, kita mempunyai waktu 15 menit untuk berbincang santai hari ini. Dari perbincangan kita kali ini, Pak, tujuan apa yang ingin Bapak capai? Saya ingin mendapatkan strategi yang efektif ketika pembelajaran berlangsung, sehingga semua siswa fokus dan terlibat dalam proses pembelajaran, Bu Laila. Jadi dari pembicaraan kita hari ini yang ingin dicapai oleh Pak Sandepi adalah ingin mendapatkan strategi yang efektif ketika pembelajaran berlangsung. Iya, Pak. Betul sekali, Bu Laila. Dari ketidakfokusan yang dimasukkan oleh Pak Sandepi, kira-kira siswa itu kriteria tidak fokusnya seperti apa, Pak? Ya, kriterianya, Bu Laila, siswa itu asik ngobrol dengan teman sebangkunya. Kemudian juga terlihat siswa itu sepertinya mengantuk ini, Bu Lia. Sehingga saya agak merasa kewalahan dengan siswa-siswa ini untuk memfokuskannya terlibat langsung dalam pembelajaran. Begitu, Bu Laila. Baiklah Pak Sandepi. Kira-kira dari nilai ideal ini Pak, dari nilai 1 sampai 10, nilai berapakah yang ingin dicapai oleh Pak San? Harapan idealnya itu, Bu Laila, 10 tentunya saya mengharapkan. Tapi dengan kondisi yang sedemikian, 9 sudah cukup memuaskan bagi saya untuk langkah awalnya. Iya Pak Sandepi. Apakah selama ini Pak San sudah ada usaha untuk meningkatkan fokus siswa agar mendapatkan nilai yang ideal, Pak? Iya, Bu Laila, saya berkali-kali dan sering mengingatkan kepada siswa, "Ah, kita kan mempunyai cita-cita." Begitu ini saya mengingatkan anak-anak dan juga kita juga harus memenuhi harapan orang tua. Orang tua akan bangga dengan kita, keberhasilan kita. Nah, untuk berhasil itu tentunya kita harus belajar sungguh-sungguh. Seperti itulah kira-kira saya mengingatkan kepada siswa saya agar termotivasi untuk belajar. Usaha yang Begitu, dilakukan oleh Bu. Pak Dan San. kurang signifikan hasilnya. Oh iya, Pak. Begitu, Bu Laila. Mhm, mhm, mhm. Jadi usaha yang dilakukan Pak Sandepi itu saya kira sih sudah baik, tapi mungkin, Pak Sandepi bisa, menemukan strategi kira-kira, Pak. Adakah tuh strategi yang bisa Bapak raih, Pak? Iya, Bu Laila. Kalau berbicara strategi dikarenakan ataupun mengingatkan kepada siswa-siswa. Karena ya seperti hasilnya juga itu masih belum memuaskan. Maka saya berpikir dan harus mencari strategi lain. Dan strategi itu sepertinya mungkin di pendekatan pembelajaran, Bu Laila. Selama ini memang saya akui, saya memberikan pembelajaran kepada siswa itu monoton. Saya tidak memperhatikan keragaman daripada siswa. Bahwasanya siswa itu unik, mempunyai
mempunyai keunikan tersendiri. Setiap siswa itu berbeda dan itu luput dari perhatian saya, Bu Laila. Selain itu juga sepertinya saya harus menjalin hubungan hubungan yang positif tentunya dengan siswa-siswa untuk mendengarkan keluhan ataupun kebutuhan daripada siswa yang belum tersentuh oleh saya. Kemudian lagi saya akan menghadirkan pembelajaran yang kontekstual supaya lebih dekat dengan siswa-siswa saya. Mungkin itu yang sudah terpikir oleh saya karena dengan mengingatkan dan memberikan nasihat sepertinya tidak cukup. Begitu, Bu Laila. Iya, iya, iya. Berarti Pak San sudah ada gambaran strategi yang nanti akan Bapak lakukan agar tujuan Bapak itu bisa Bapak raih, Pak ya. Iya, Pak San, dari yang Pak San ungkapkan tadi, apakah ada kendala Pak untuk melakukan strategi Bapak tadi, Pak? iya. Kalau kendala sebenarnya untuk strategi ini sepertinya tidak ada, Bu Laila. Tapi lebih kepada tantangan. Tantangan kepada diri saya selaku pendidik untuk menghadirkan ya seperti apa yang sudah saya utarakan tadi untuk melaksanakan ketiga strategi yang mungkin muncul setelah Ibu menanyakan tadi, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi dan hubungan yang positif, demikian juga dengan pembelajaran yang kontekstual. Begitu, Bu Laila. Mhm. Adakah orang yang akan membantu Pak San untuk mewujudkan keinginan itu, Pak? Ya, ada. Saya dalam hal ini tentunya tidak akan melakukannya sendiri. Saya untuk membantu mengingatkan, demikian juga untuk memonitoringnya, untuk penerapan dari strategi yang akan saya terapkan di kelas. Dan itu saya akan melibatkan rekan sejawat saya, Ibu Lingga, mungkin bisa membantu saya nanti untuk menerapkan strategi yang didapatkan. Begitu, Bu Laila. Mhm, iya, Pak. Jadi dari pembicaraan kita ini, Pak, Pak San sudah menemukan solusi, Pak ya, agar siswa Bapak lebih fokus dalam proses pembelajaran. Iya, Bu Laila. Pak San, kita kini berada di sesi akhir pembicaraan kita, Pak. Apakah ada harapan yang ingin Bapak wujudkan, Pak San? Ya, harapannya semoga tiga strategi ini bisa mengembalikan fokus siswa kepada proses pembelajaran di kelas saya, Ibu. Dan anak-anak didik, siswa-siswa saya merasa antusias untuk belajar ke depannya. Begitu, Bu Laila. Mhm. Untuk rencana aksinya ini, Pak San, kapan akan direalisasikan, Pak San? Wah, ini sudah tidak sabaran saya, Bu. Saya pengen secepatnya minggu-minggu ini akan saya laksanakan ketiga strategi itu di dalam pembelajaran saya, Bu. Baiklah, Pak San. Saya akan menantikannya nanti, Pak San ya, hasilnya. Iya, Bu. Bagaimana, Pak San, perasaannya, Pak San, setelah kita berbincang-bincang kali ini, Pak San? Setelah melakukan percakapan dengan Bu Laila, saya merasa lebih bersemangat dan termotivasi untuk mengatasi permasalahan di kelas saya. Dan juga saya merasa lebih yakin dengan rencana tindakan yang akan diterapkan di kelas. Dan selain itu juga mendapatkan wawasan baru tentang cara mengatasi tantangan-tantangan yang sudah kita bicarakan tadi. Dan selain itu juga saya merasa didengarkan dan didukung sehingga merasa lebih positif dan berpikir lebih jernih tentang langkah-langkah yang akan saya ambil. Begitu, Bu Laila. Syukurlah, Alhamdulillah, Pak San. Baiklah, Pak San, saya harapkan minggu depan Pak San sudah mendapatkan hasil yang terbaik dengan nilai yang ideal yang ingin Bapak dapatkan. Ya,
Terima kasih Ibu Laila sudah memberikan pencerahan dan membuka pemikiran saya untuk mendapatkan ide dalam mengatasi siswa yang kurang fokus, dan mudah-mudahan ide ini akan mujarab untuk mengembalikan fokus siswa ke dalam proses pembelajaran di kelas. Baik, Pak San. Terima kasih Pak San sudah mau berbagi permasalahan dengan saya dan juga akhirnya mendapatkan solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh Pak San. Iya, saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Laila. Saya sangat mendapatkan pencerahan dan rencana membangun fokus siswa dalam pembelajaran dalam minggu-minggu ini. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk refleksinya, mm, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan kita, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, sudah selama kegiatan sudah berlangsung dengan baik. Dan juga alur tirtanya, tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawabnya sudah terpenuhi dan sistematis. Juga saling menghargai dan menghormati antara coach dan coachee sudah terlaksana dengan suasana yang nyaman dan tidak melebeli. Yang masih perlu saya perbaiki ini itu yang pertama, perlu perbaikan dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali segala kekuatan yang ada dan juga keluasan dalam berbincang. Yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi perhatian kehadiran penuh yaitu, mendengarkan dan memperhatikan coach dengan aktif agar mampu memahami permasalahan serta mempunyai gambaran pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Yang kedua, membuat suasana yang nyaman dan menjauhkan hal-hal yang bisa mengganggu seperti HP. Dan yang keempat yang dilakukan untuk, perbaikan, melatih manajemen diri dan juga memperbanyak praktek coaching di sekolah. Untuk umpan baliknya Pak San, saya mohonkan umpan balik dari Ya, Pak San. terima kasih Bu Laila. Ya, selama praktik coaching ini, ya, pengalaman yang saya dapatkan yaitu saya merasa didengar, saya merasa didukung, dan saya merasa termotivasi karena saya mendapatkan ide-ide. Dan saya juga merasa lebih bersemangat untuk mengatasi masalah di kelas saya karena sudah ada titik terang. Selanjutnya, saya juga merasa yakin dengan rencana aksi yang akan diterapkan dan mendapatkan wawasan baru untuk mengatasi tantangan. Rasa percaya diri dan keyakinan meningkat, dan saya merasa lebih berpikir positif serta memiliki pandangan yang lebih jernih terhadap langkah-langkah selanjutnya yang akan saya ambil guna mengembalikan fokus siswa dalam kegiatan pembelajaran. Begitu, Bu Laila. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya telah meluangkan waktu untuk coaching bersama saya. Sekali lagi saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Laila. Waalaikumsalam Pak San. Apa kabarnya hari ini, Bu Laila? Alhamdulillah baik Pak. Wah, sepertinya hari ini hari baik, tapi terlihat ada masalah nih yang ingin Ibu sampaikan. Apa itu, Bu Laila? Betul, Masalahnya? betul sekali Pak ini Pak. Saya ini sangat khawatir dan kewalahan, Pak, karena ada beberapa siswa di kelas saya tampak tidak fokus saat pembelajaran berlangsung. Baik, Bu Laila. Kita punya waktu 15 menit ke depan ini, Bu, ya. Kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai dari percakapan kita kali ini? Saya, Pak, ingin mendapatkan strategi yang efektif ketika pembelajaran berlangsung, sehingga semua siswa fokus dan terlibat dalam proses pembelajaran. Baik, Ibu. Tadi Ibu Laila sampaikan bahwa ada beberapa siswa yang tidak fokus mengikuti pembelajaran di kelas.
Ada berapa banyak siswa yang tidak fokus berdasarkan pengamatan Bu Laila? Dari pengamatan yang saya lakukan, Pak, ada 40% itu siswa yang tidak fokus, Pak, dalam pembelajaran. Bisa Ibu ceritakan tidak fokusnya seperti apa kira-kira, Bu? Untuk yang laki-laki itu, Pak, ada yang tertidur saat pembelajaran saya. Dan untuk yang Hmm. perempuan itu banyak yang asik mengobrol dengan teman-temannya. Dan juga kebetulan, Pak, jam pembelajaran saya ini di siang hari, jadi mungkin memang banyak yang mengantuk pada saat saya mengajar. Oh, begitu, Bu ya. Kalau buat skala nih antara 1 sampai dengan 10, ada di angka berapa kira-kira tingkat fokus siswa yang bermasalah tersebut, ngantuk dan ngobrol-ngobrol itu? Untuk 1 sampai 10 itu, Pak, ada 4, Pak. Di angka 4, Pak. Boleh Ibu Laila ceritakan upaya apa yang telah Ibu lakukan untuk membangun fokus siswa dalam pembelajaran di kelas? Usaha yang sudah saya lakukan itu, Pak, dalam pembelajaran saya sudah melakukan kerja kelompok, Pak, agar Hmm. mereka semuanya aktif dalam pembelajaran dan juga mengajak mereka berdiskusi, Pak. Tapi sepertinya Oh, masih belum, Pak, masih belum optimal. begitu Bu ya. Menurut Ibu, apa yang perlu diperbaiki kira-kira? Yang mungkin atau yang memungkinkan siswa menjadi fokus dan terlibat dalam pembelajaran. Saya harus lebih banyak lagi melibatkan siswa, Pak, dalam proses pembelajaran, serta saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional, Pak, dalam pembelajaran saya. Jadi menurut Ibu yang perlu diperbaiki adalah pertama memperbanyak partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran dan menerapkan pembelajaran sosial emosional. Iya, Pak. Selain melibatkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran dan penerapan pembelajaran sosial emosional, mungkin ada strategi tertentu yang akan Ibu terapkan di kelas Ibu untuk membangun fokus siswa pada pembelajaran. Iya, Pak. Saya akan, mencoba memvariasikan media pembelajaran agar lebih menarik dan siswa tidak cepat bosan, Pak, serta menerapkan ice breaking di saat proses pembelajaran sedang berlangsung, Pak. Baik, Bu Laila. Setelah melakukan perbaikan dan penerapan strategi tertentu, kira-kira nih, berapa tingkat fokus siswa dalam pembelajaran yang Ibu harapkan? Kak, idealnya itu, Pak, di 10, Pak, ya. Namun jika Hmm, mendapatkan angka 9 itu sudah termasuk ideal bagi saya, Pak. iya, sudah ideal, Bu ya. Baik, Bu Laila. Jadi di angka 9 sudah memenuhi harapan Ibu. Begitu, Bu ya. Iya, Pak. Di angka 9 itu gambarannya kira-kira seperti apa itu, Bu? Untuk di angka 9 itu, Pak, siswa sudah aktif dalam belajar, mampu merefleksikan pembelajaran, serta mampu menerapkan pembelajaran sosial dan emosional, Pak. Oh, iya, begitu, Bu ya. Terus, apa rencana konkret yang akan Ibu lakukan agar siswa lebih fokus dan terlibat dalam pembelajaran, Bu? Saya akan mengadakan diskusi kelompok yang aktif sehingga seluruh anggota siswa saya, Pak, semuanya ikut bekerja dalam kelompok itu, serta mengadakan ice breaking dalam proses pembelajaran, Pak. Oke, Bu Lela, berdasarkan percakapan kita, poin-poin apa yang dapat Ibu dapatkan terkait dengan Agar siswa fokus dalam belajar, saya akan memvariasikan media pembelajaran, serta menerapkan pembelajaran sosial dan emosional seperti menerapkan mindfulness dengan strategi stop, dan juga mengadakan ice breaking agar mereka lebih fresh dan juga tidak merasa bosan pada saat pembelajaran, Pak. Oke, baik Bu Lela. Kira-kira kapan Ibu Lela
akan melaksanakan rencana aksi yang telah kita bicarakan di kelas Ibu? Senin depan, Pak, ada pelajaran saya, nanti saya akan terapkan pada saat jam pelajaran saya, Pak. Oke, Ibu Lela. Terus apa rencana Ibu untuk memanti aksi yang Ibu rencanakan tersebut? Saya akan meminta rekan sejawat saya untuk mensupervisi saat pembelajaran sedang berlangsung, sehingga saya bisa tahu dan bisa mengukur apakah strategi saya itu sudah berhasil atau belum, Pak. Kita sudah di ujung sesi percakapan kita. Saya menunggu cerita sukses Bu Laila. Jarang. Kira-kira, oke, Bu Laila. Terakhir, kita refleksi dulu, Bu Laila ya. Bagaimana perasaan Bu Laila selama percakapan kita? Selama percakapan kita, Pak, saya merasa termotivasi, bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, sehingga saya lebih bersemangat lagi, dan juga merasa senang, Pak, atas hasil dari percakapan kita ini, Pak. Baik, terima kasih Bu Laila sudah berkenan untuk saling berbagi pengalaman, saling membuka wawasan, dan pengetahuan yang positif. Iya, Pak, Terima kasih sama-sama, Bu Pak. Laila. Ya, sama-sama, Pak. Baiklah, saya selaku coach akan merefleksikan percakapan coaching yang barusan tadi kami lakukan antara saya, Sandepi Haryanto selaku coach, dan Ibu Laila Padlia selaku coachee. Dari percakapan kucing tadi, ada beberapa hal yang menjadi pengalaman yang bisa saya refleksikan. Yang pertama, terkait dengan alur tirta, hal apa saja yang sudah berjalan. Yang pertama itu saya sudah menghadirkan present, artinya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif untuk menggali permasalahan Ibu Laila, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot dalam rangka menggali permasalahan dan menemukan ide buat memberdayakan Ibu Laila. Kemudian telah muncul dan saya rasakan itu sikap yang saling menghargai dan menghormati antara coach dan coachee. Selanjutnya yaitu terciptanya suasana yang nyaman dan tidak saling melebeli. Yang kedua, yang masih perlu ditingkatkan dalam percakapan kami tadi untuk menggali ide dan memberdayakan Uci itu masih perlu perbaikan dan peningkatan dalam kemampuan untuk merumuskan dan mengajukan pertanyaan yang berbobot guna menggali semua potensi yang ada pada diri Uci. Kedua, perlu perbaikan dan peningkatan dalam keluasan. Keluasan dalam bercakap-cakap ini masih agak mungkin terasa masih kaku. Terus yang ketiga, upaya yang dilakukan untuk menghadirkan present. Untuk menghadirkan present, saya menjaga kehadiran penuh dan dengan melakukan praktek mindfulness sebelum melaksanakan percakapan kucing, saya fokus pada momen dan pendengaran aktif, membebaskan pikiran dari gangguan-gangguan atau noise, dan mencoba kembali fokus kepada percakapan dan kata-kata kunci, serta menyusun resume untuk melontarkan pertanyaan ataupun menggali ide atau membuka pandangan dari kunci.
Dengan pendekatan ini, saya dapat lebih baik memahami dan merespon kebutuhan dan tujuan coaching agar tujuan coaching tercapai. Selanjutnya, membuat suasana yang nyaman bagi coaching dan saya juga coach agar bisa lebih fokus kepada percakapan guna mencapai tujuan yang diharapkan oleh coaching. Selanjutnya, yang keempat, yang saya lakukan untuk memperbaiki present ini, saya terus melatih manajemen diri dan memperbanyak praktek-praktek coaching tentunya di sekolah nanti. Demikian refleksi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Kuci untuk menyampaikan refleksinya dari percakapan kucing yang barusan kita lakukan. Silakan, Ibu Lela. Terima kasih Pak Sandepi. Perasaan saya waktu di-coaching oleh Pak Sandepi itu yang pertama sedikit nervous, karena merasa diawasi, namun setelah, berjalan perbincangan akhirnya bisa kembali normal lagi, bisa menguasai situasi. Yang kedua merasa nyaman dan tidak merasa dilabeli oleh Pak Sandepi, dan percakapan mengalir, dengan adanya menggunakan alur tirta yang sistematis dan juga merasa diperhatikan dan juga dihargai. Terima kasih Pak Sandepi atas coaching-nya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Di Bu Laila dan semoga di kesempatan yang mendatang saya tunggu cerita Bu Laila, cerita suksesnya. Oke, siap Ya, Pak. demikian saja obrolan kita, percakapan kita, Bu Lila. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.